Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam vokasi. Perkenalkan, nama saya Setiwani Nugroho, SPD MSI. Saya merupakan salah satu staf pengajar program studi pengolahan perkebunan kopi kampus Politeknik Negeri Jember. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal dengan PDD UKT-PT. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2024. Adapun identitas mata kuliah yang tercantum di dalam RPS adalah sebagai berikut. Nama mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, kode mata kuliah PPK 20705, bobot SKS 3 SKS, teori 2 SKS, praktek 1 SKS. Deskripsi singkat mata kuliah fisiologi ini mencakup fisiologi tumbuhan terhadap lingkungan, ekologi yang mempelajari aktivitas hidup dan respon tanggapan tumbuhan terhadap perubahan lingkungan, cekaman baik berupa faktor abiotik, klimatik, edafik, dan toksisitas ion dan gas pada tanaman kopi. Adapun CPL Prodi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religi, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, menunjukkan sikap bertanggung jawab, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan menjaga kerapian kebersihan peralatan, mampu menerapkan pemikiran logis, serta bertanggung jawab terhadap kerja kelompok, kemudian menguasai berkaitan dengan konsep teoritis, dasar genetika, pemulihan tumbuhan, dan fisiologi tumbuhan. Adapun CPMK mata kuliah, mahasiswa mampu memahami prinsip respon tanggapan tumbuhan terhadap perubahan lingkungan cekaman, baik yang faktor abiotik, biotik, klimatik, edafik, dan toksisitas ion, serta bertanggung jawab sesuai dengan SOP agar memperoleh produksi yang optimal baik secara kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami teori respon fisiologi tumbuhan terhadap lingkungan ekologi dan menerapkan teknik budidaya hingga pengolahan mutu kopi ramah lingkungan, bertanggung jawab moral secara mandiri, beretika, dan memahami metode mutakhir untuk mengembangkan produk baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Adapun kajian atau materi pembelajaran yang diperkenalkan dalam fisiologi tumbuhan ini, pertama pengenalan fisiologi tumbuhan, kemudian fotosintesis tumbuhan, respirasi seluler, transportasi pada tumbuhan, kemudian ada peranan nutrisi pada tumbuhan kopi, pengaruh lingkungan dan adaptasi, kemudian ada cekaman kekeringan, cekaman salinitas, kemudian ada enzim dan hormon, peran air terhadap pertumbuhan kopi, fisiologi penaung terhadap pertumbuhan kopi, parameter pertumbuhan dan perkembangan kopi, serta fisiologi biji kopi. Metode yang digunakan yaitu DIA, Delivery, Interaktif, dan Assessment. Delivery di sini dapat dilakukan dengan penyampaian bahan tayang, PPT, video pembelajaran, modul atau buku referensi melalui e-learning jurusan produksi pertanian atau metode daring, online lainnya termasuk video conference. Interaktif artinya dapat dilakukan secara diskusi pada di kelas. Assessment dapat dilakukan melalui tugas kuis, melalui e-learning JPP, melalui metode daring online yang sesuai termasuk email. Berikut ini adalah video kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Sebelum perkuliahan ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dalam perkuliahan ini diberi kemudahan dan pelajaran hingga perkuliahan ini selesai. Mungkin saya ingin langsung saja berdoa mulai. Baik, selesai. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Sehat. Sudah makan belum? Sudah. Yang sudah makan akan-akan? Sudah. Tadi beberapa nih yang belum ya? Sebagai satu contoh saja mungkin ya, saya membawa permen ya,
bagikan ya ke beberapa teman-teman. Silakan ambil saja, bisa langsung boleh dimakan. Ya, yang sudah makan ya, kenapa Pak Andi tanya makan ya? Salah satunya Pak Andi ingin mengkaitkan dengan materi yang akan Pak Andi sampaikan. Salah satunya adalah terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Yang jelas dengan teman-teman melakukan aktivitas makan, salah satunya bisa terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Ya, seperti yang ada di layar, pertumbuhan dan perkembangan. Sebenarnya kalau teman-teman bisa cek pertumbuhan dan perkembangan, saya di slide itu ada 2 gambar pohon Mangifera indica, nama lokalnya adalah pohon mangga. Yang A adalah tanaman berusia 1 tahun, ya. Yang B berusia 5 tahun. Sama atau beda? Beda ya. Bedanya kalau tak di sisi apanya? Ukuran. Lebih besar yang selain ukuran. Ukuran maksudnya tinggi ya. Jumlah daunnya lebih. Yang lain? Batangnya lebih besar. Berarti tanaman A dan tanaman B ini terjadi apa namanya? Tumbuh saja. Definisi pertumbuhan lebih ke volume ya, kalau kita disebut, tetapi pada perkembangan lebih ke sel-selnya menjadi struktur dan kemudian biasanya tanaman yang paling banyak itu kan di dunia tumbuhan yang paling sering kita kenal ada monokotil, ada seperti yang pernah teman-teman lakukan ya, terkait gambaran tanaman kopi. Ini ada istilah epigial dan hipogial. Pernah dengar sebelumnya? Epigial dan hipogial. Oke, kalau kita lihat epigial itu perkecambaran terjadi di atas, sedangkan yang hipogial terjadi di dalam. Ya tahu ini lebih tepatnya pada apa ini? Kotiledonnya. Kotiledonnya kalau yang hipogial ada di dalam tanah, sedangkan epigial berada di dalam, kotiledonnya berada di atas tanah. Biasanya pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Salah satunya adalah faktor luar dan faktor dalam. Faktor internal atau faktor eksternal. Internal itu berarti pada organisme itu sendiri, bisa tanaman, bisa manusia, bisa hewan. Sedangkan eksternal biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Contoh faktor lingkungan barangkali ada apa saja? Suhu, kelembapan, intensitas cahaya, kecepatan angin. Ini salah satunya minimal 4 faktor parameter. Kemudian pengaruh faktor internal dan faktor eksternal saling berinteraksi sehingga sulit untuk menentukan mana yang paling. Biasanya untuk yang internal, kalau seandainya teman-teman mendatangkan bibit ya dari satu tempat ke tempat yang lain, maka tidak boleh langsung teman-teman lakukan treatment atau perlakuan. Biasanya dia makan dulu, di aklimatisasi dulu. Pernah dengar aklimatisasi? Aklimatisasi adalah proses penyesuaian terhadap lingkungan yang baru. Itu disebut sebagai aklimatisasi. Semisal, saya mau riset penelitian tentang bibit kopi, mendatangkan dari kota Bondowoso menuju ke tempat baru namanya Jember. Perjalanan kan ya, dari perjalanan bibit kopi dari Bondowoso ke Jember, datang masuk ke Jember, maka didiamkan terlebih dahulu menyesuaikan kondisi lingkungan yang ada di kota Jember. Tidak boleh langsung diberlakukan pemberian CPT, pemberian pupuk dan lain sebagainya, maka harus dikondisikan dulu dalam kondisi lingkungan yang ada di kota Jember. Itu namanya adalah, istiwanya adalah aklimatisasi atau proses penyesuaian. Tidak hanya bibit tetapi bisa berupa apapun itu juga, hama dan yang lain sebagainya. Kalau teman-teman besok meneliti apapun organisme yang mendatangkan dari luar kota perjalanan ke sini, maka butuh yang namanya aklimatisasi. Karena kalau tidak, satu stres ya, yang kedua bisa mati dan sebagainya,
Jadi kalau ada apa-apa bukan karena perlakuan tetapi karena faktor dari organisme itu sendiri. Lanjut. Nah, faktor-faktor tadi bisa juga dari dalam, juga bisa dari luar. Dari dalam bisa berupa gen, bisa berupa hormon. Hormon ada oksitokin dan sekarang coba pecahkan kasus ini. Ya. Saya membagi ada 4 kelompok ya. 1, 2, 3 kelompok 1, 4, 5, 6 kelompok 2, kemudian 7, 8, 9 kelompok 3, sisanya kelompok 4. Kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4. Perintahnya adalah ya, di yang saya bagikan itu ada beberapa lembar kerja diskusi. Teman-teman bisa amati perubahan dari sama atau tidak dari masing-masing individu. Jika ada perubahan dikarenakan faktor apa? Oke, diskusikan dulu, waktunya 2 menit saja cukup ya. Oke, silakan. Baik, sudah 2 menit. Mungkin yang kelompok 1 bisa presentasi ke teman-teman yang lainnya. Di depan situ, Pak Wakilan. Baik, sebelumnya mohon izin beberapa juga teman-teman mohon perhatiannya. Jadi di sini merupakan gambar dari tanaman transgenik sama tanaman liar. Ada perbedaan di mana kayak dari hari ke hari ini keempat tanaman ini disisipi dengan kandungan garam atau NaCl sebesar urutannya ini 200 ini. Diamati pada hari kedua terlihat pertumbuhan seperti ini dengan yang transgenik ini, dan mereka ini masih terlihat hijau. Namun pada hari ke-12 di sini tanaman transgenik masih hijau, namun tanaman yang liar ini sudah mulai layu. Dan berikutnya berakhir seperti ini. Hal tersebut itu disebabkan karena untuk tanaman transgenik ini telah disisipi gen yang tahan terhadap salinitas itulah dengan kandungan garam larutan seperti ini. Tanaman transgenik ini masih dapat tahan terhadap salinitas tersebut. Oke, terima kasih kelompok pertama kasih plus ya. Ini yang disampaikan kelompok pertama dan kelompok 2, 3, 4 barangkali juga bisa menyimak ya, bahwa ada beberapa kasus, 1 tanaman transgenik, 2 tanaman liar atau wild-type ya. Jadi tanaman transgenik tanaman yang sudah diposisikan tanaman itu di sisi gen yang tahan terhadap beberapa cekaman. Salah satunya cekaman salinitas dan hal ini adalah garam NaCl. Teman-teman bisa cek transgenik mungkin di hari kedua masih sama, walaupun beberapa yang tanaman liar
mengindikasikan tanaman itu sudah berwarna kuning. Ya, beberapa ya. Tetapi pada hari yang ke-12 bisa cek tanaman transgenik masih bisa bertahan, sedangkan tanaman yang liar sudah mulai sudah layu ya. Apalagi sudah sampai di tingkat seperti ini mengindikasikan bahwa tanaman lain stres terhadap kondisi garam, tanaman yang transgenik masih bisa bertahan, bahkan menghasilkan apa ya? Bulir ya, menghasilkan bulir atau buah pada tanaman. Beberapa tanaman ada yang di sisi pikiran supaya dia bisa bertahan tumbuh kembang baik di kondisi lingkungan yang ekstrim. Oke, terima kasih kelompok 1. Oke, berikutnya kelompok 2. Silakan. Nah, di sini yang pertama adalah ini tanamannya yang satunya ini bertumbuh dengan sempurna, yang satunya ini ada kendala, di mana yang pertama ini daunnya ini terlihat banyak, sedangkan yang ini sedikit dan akarnya juga seperti itu. Nah, ini terjadi karena kekurangan unsur hara seperti unsur hara makro, di mana unsur hara makro yaitu seperti N, P, K, Ca, Mg, dan F. Sedangkan yang ini kekurangan unsur K. Jadi yang ini tumbuhnya dengan maksimal, daunnya banyak dan batangnya juga besar. Sedangkan yang ini tumbuhnya itu tidak maksimal, daunnya kecil, batangnya juga kecil. Begitu teman-teman. Kasus kelompok 2 kita bisa lihat terkait dengan unsur hara. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2, unsur hara ada 2, unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro berarti dia membutuhkan dalam jumlah yang banyak, biasanya lebih dari 1%. Contoh unsur hara makro biasanya C, N, P, dan K. Unsur hara mikro berarti dibutuhkan dalam jumlah kecil ya. Oke, contohnya bisa magnesium, Oke, silikon boleh, besi, Fe, Cu, tembaga, dan teman-temannya. Aman untuk kelompok 2, ada yang bertanyakan? Berikutnya kelompok 3, silakan. Auksin merupakan sejenis gabungan tumbuhan yang mempunyai senyawa organik, di mana auksin ini dapat meningkatkan pertumbuhan akar pada tanaman sehingga dapat menyerap unsur hara ke dalam sel itu sendiri. Dan auksin berpengaruh terangsang tumbuhnya akar pada tanaman, karena di dalam auksin mengandung unsur senyawa organik seperti CH, N, dan Kalau kelompok 3 kasusnya berkaitan dengan ada tidaknya hormon, ya, hormon pertumbuhan yang dalam hal ini kasusnya adalah hormon auksin. Yang satu teman-teman bisa cek yang sebelah kanannya gambarnya tidak ada, tidak ada akar, yang satunya ada karena adanya pemberian hormon, salah satunya hormon auksin. Oke. Berikutnya kelompok 4, silakan kelompok 4. Pada SMA ini itu tentang terjadinya fotoperiodisme atau yang disebut dengan reaksi fisiologis organisme tumbuhan terhadap getaran sama periode. Jadi di tanaman hari panjang itu tanamannya berbunga pada siang hari, sedangkan tanaman hari pendek pada siang hari itu tidak berbunga sama sekali. Kebalikannya, jika tanaman hari panjang di malam hari itu tidak berbunga, sedangkan tanaman hari pendek itu berbunga. Sebaliknya juga seperti itu. Terima kasih. Beberapa contoh kasus yang tadi disampaikan kelompok 1 dan kelompok 4 adalah bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ini pun juga bisa terjadi di lingkungan sekitar kita. Itu ya. Berikutnya ya, teman-teman bisa cek. Tadi sempat disebutkan ada faktor genetik. Genetik berarti berkaitan dengan gen ya. Berarti teman-teman bisa cek berkaitan dengan hormon. Kemudian beberapa hormon yang dihasilkan oleh tumbuhan disebut sebagai hormon. Ini faktor eksternal tadi ada nutrisi, ada cahaya, ada suhu, ada kelembapan, ada aerasi. Kemudian unsur hara tadi nutrisi sudah disampaikan oleh kelompok 2 ya, bahwa ada unsur hara dalam hal ini ada unsur hara makro dan ada unsur hara mikro. Dibutuhkan dalam jumlah banyak, dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Apabila suatu unsur hara tidak dapat tercukupi, maka tanaman akan mengalami defisiensi. Kekurangan. Defisiensi suatu unsur akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman akan
dicukupkan unsur hara makro dan unsur hara Mikro. Ini contoh misalkan kasus tanaman, ada yang tahu tanaman apa ini? Pempuyung ya. Tanaman pempuyung, salah satu tanaman pempuyung, tanaman obat. Di sini beberapa indikatornya berwarna kuning, kemerah-merahan. Ini indikatornya bahwa tanaman pempuyung ini kekurangan Nitrogen. tumbuhannya jelek, berwarna hijau muda, permukaan daunnya kecenderungan berwarna kuning, kemudian batang pendek serta lurus. Ini contoh kekurangan potasium atau kalium ya, kekurangan kalium. Di sini indikatornya beberapa tanaman berwarna apa? Pada bagian ini. Warnanya merah. Atau ada bercak-bercak ya, bercak-bercak coklat. Ini kekurangan fosfor. Apa yang terlihat bahwa warnanya agak hijau ke biruan ya, atau ungu kecoklatan bercak-bercaknya. Ini contoh tanaman kekurangan magnesium. Magnesium termasuk unsur makro mikro? Mikro ya. Oke, kekurangan. Ini sehingga mempengaruhi kandungan klorofil. Sekarang Pak Andi ada 2 kasus contoh tanaman. Nanti teman-teman bisa bagi jadi 2 ya. Ini kebetulan ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kebetulan tanaman ini satu pembedanya adalah yang sebelah kanan saya adalah medianya memakai media tanah. Yang kedua memakai media air. Dari kedua tanaman ini masing-masing kelompok coba deskripsikan apakah satu sehat atau tidak sehat ya. Dari tanamannya apakah ada yang berwarna coklat atau layu dan lain sebagainya, nanti bisa ditulis dan lain sebagainya. Kemudian kira-kira pertumbuhannya bagus yang mana nanti? Yang ditanam di menggunakan media tanam ini, kondisi tanahnya kering, jadi kayak kekurangan mineral. Terus kondisi daun beberapa ada yang berwarna kuning dan kering, ada juga yang terdapat bercak. Lalu terdapat beberapa daun yang berubah akibat serangan serangga. Bagian bawah daun terdapat warna kuning gitu, jadi mungkin kekurangan indikasinya kekurangan unsur magnesium. Sekian dari Kelompok 2 mungkin ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Tidak ada Pak? Baik, untuk di tanaman yang kedua ini itu terdapat 2 tanaman yang ternyata setelah diidentifikasi tanamannya ini dengan tanaman ini ternyata berbeda. Nah, kalau yang tidak berbeda ini namanya adalah sirigedi, sedangkan yang berbeda namanya adalah Gaboro kayu. Nah, dari keduanya telah diidentifikasi ternyata tanaman sirigedi maupun tanaman Gaboro ini mengalami kekurangan yaitu berbagai unsur haranya, karena tidak semestinya mereka tumbuh seperti ini. Dimana Gaboro itu seharusnya dia bisa tumbuh lebih besar dan lebih baik dari yang seharusnya menjadi, dan itu seharusnya menggunakan media tanah. Sebenarnya kalau kita amati baik kelompok 1 dan kelompok 2 berkaitan dengan hukum toleransi seperti yang ada pada set, disampaikan ada minimum dan maksimum. Yang dimaksud minimum dan maksimum adalah berkaitan dengan objektif dalam hal ini bisa
temperatur, bisa intensitas cahaya, bisa tanah, bisa unsur hara, dan beberapa faktor abiotik yang lain. Nah, di sini ada zona nyaman, ada mati, ada mati. Oke, jadi kalau tanaman sebisa mungkin ada di kondisi yang di zona apa? Tetapi ya, kurva ini hanya berlaku pada tanaman dan hewan saja. Apakah bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin kita bisa sampaikan di tematika ada SDH, Smart Greenhouse Kondisi. Rumah kaca yang disetting dengan full otomatisasi dengan bantuan sensor. Jika di sana tanaman di rumah kaca tersebut melon, tanaman melon dalam kondisi panas, maka otomatis blower akan nyala sendiri tanpa ada perintah dan sebagainya. Kemudian unsur hara pun sudah diestimasi pakai komputer. Semisal unsur hara N kurang, maka unsur hara N secara langsung rilis ke media tanam tersebut. Ini pentingnya belajar untuk mengetahui apa saja menjadi faktor penting di dalam perkembangan. Teman-teman besok bisa menerapkan kondisi di masing-masing rumah. Barangkali Bapak Ibu ada yang di sawah, di rumah ada beberapa tanaman, sebisa mungkin tanaman itu diposisikan dalam zona nyaman. Ya. Kalau terlalu panas, air otomatis ya, kalau tekanan udara berkurang, otomatis spray akan bahkan tingkat di unsur hara pun itu pun sudah cukup. Kalau sudah cukup berarti kita bisa simpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan berarti umumnya adalah berkaitan dengan irreversibel tadi, sedangkan perkembangan berkaitan dengan differentiation. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan apa coba? Katakan apa saja tadi? Mempengaruhi oleh faktor Internal dan eksternal. Internalnya apa? Internal itu dari kita aja kayak Oke. Kemudian faktor eksternalnya? Lingkungan. Contoh lingkungan mungkin? Suhu, kelembapan dan lain sebagainya. Kalau gen sama hormon, tadi masuk faktor apa? Oke ya. Jadi kalau sudah tahu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, saya berharapnya nanti teman-teman baik dalam praktek ataupun dalam riset bisa memahami beberapa faktor ini. Oke. Itu saja mungkin tugasnya besok depan kita kerjakan di halaman 25 di modul itu aja ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.